biner, kompleks jadikan realnya, jadikan besarnya akar 1 kuadrat ditambah J, J-nya dengan kompleks berarti omega per omega 0 kuadrat. Terus fasenya arkes tangen kompleks per real. Arkes tangen omega 0, omega per omega 0. Omega per 0. Nah, minus di sini karena dia seper. Jadi fasenya min arkes tangen omega per omega 0. Besarnya seper R 1 plus omega 0 kuadrat. Gitu ya. Nah, di sini berarti kalau kita respon frekuensinya, kita plotkan, ini adalah frekuensi sumbu tegaknya adalah tadi apa? Arus atau tegangan? Tegangan. Berarti di sini ya, untuk omega sama dengan 0, kalau dimasukkan ini omega sama dengan 0, ini 0 ya, omega sama 0 berarti 1 akar 1, berarti AV-nya 1. Artinya apa 1? 1 artinya V output sama dengan V input ya, 1. Kemudian kalau frekuensinya naik ya, maka ini kurang dari 1 dibagi lebih dari 1 ya kan, berarti mengecil karena pembaginya membesar. Jadi pembaginya paling kecil saat omeganya sama dengan 0 ya. Kalau omeganya bertambah maka penyebutnya ini lebih besar 1 sehingga hanya lebih kecil ya, maka jadi peredaman. Nah, di sini pada saat omega 0 resonansi per RC, maka nilainya ini 0,707 atau seperakar 2 ya, seperakar 2 pada saat ini omega 0. Jadi omega 0 kalau ini umumnya sama dengan omega 0, masukkan omega 0 kuadrat 1 ya, berarti 1 tambah 1 akar ya, seperakar 2 itu adalah 0,7 ya, seperakar 2 nilainya berkurang. Omeganya bertambah lagi sampai omeganya itu adalah tak berhingga besar sekali, maka 1 dibakar kecil sekali atau 0. Jadi ini terus turun mendekati 0. Bertambahnya frekuensi, maka penguatan tegangannya menjadi 0 ya. Karena ini bertambah, reaktasinya bertambah. Kemudian untuk fasenya ini berarti pada saat omega sama dengan 0 ya, maka arkes 0 ya. Kan arkes tangan ini kan sin per cos ya. Nah, berarti sin 0 ya. Sinnya 0 berarti 0 dia arkes tangannya. Kemudian arkes tangan 45 itu ya. Tangan 45 kan 1. Jadi kalau ini nilainya omega sama dengan omega 0, berarti arkes tangan 1 adalah 45. Ini min 45. Terus kalau ini tak berhingga, berarti ini omeganya besar sekali, tak berhingga. Berarti besar sekali dibagi kecil, besar juga berarti tak berhingga, maka arkes tangannya 90 kan tak berhingga ya. Ini min 90. Jadi ini adalah respon fasenya, ini respon transfer fungsinya, respon frekuensi ya, respon frekuensi dari magnitude dan respon frekuensi dari fase gitu ya. Nah, kalau kita buat tabel ya, omega per omega 0, kalau 0 hanya 1, fasenya 0 ya. Kalau omega-nya 1, ini 0,71 ya. Ini
0,707 tadi ya dibulatkan. Jadi fasenya 45 derajat. Kalau ini 2 ya, omega 0,5, ini 63 derajat. Ini 3, ini apa namanya? 7 derajat dan seterusnya ya. Ini 10, ini 0,1 ya. Ini 84 derajat. Ini besar sekali. Nah, 100 ya, omeganya 100 kali omega 0 berarti hanya 0,01 amplitudenya. Ini fasenya min 89. Kalau besar lagi maka mendekati 90. Ini adalah respon frekuensinya. Respon frekuensi untuk magnitude dan untuk fasenya. Nah, ini contoh ya, apa namanya? Latihan soal. Dapatkan transfer function V0 per S dari rangkaian RL, tadi kan RC. Nah, sekarang bagaimana untuk RL? RL berarti nanti apa namanya? Kalau tadi kan ini XC-nya omega C ya, per omega C. Kalau L omega kali L ya, omega L. Lengkapnya J omega L. Berarti ini nanti ditambahkan berarti R plus J omega L. R plus J omega L. Ya, berarti tambahnya V out per Vs, maka di sini J omega L dibagi dengan R plus J omega L. Maka ini adalah respon apa namanya? Amplitudenya atau magnitudenya, ini respon fasenya. Ya. Berarti kalau omega sama dengan 0, justru bukan 1 harganya, malah 0. Ya, malah 0. Karena di sini J omega L per R plus J L. Ini kebalikan dari yang tadi. Justru 0. Justru omega tak beriga, maka ambilnya mendekati 1. Ini juga begitu, kebalikannya. Ini 90 pada saat terhingga malah 0 ya. Oke, nanti ini untuk tugas ya, diuraikan seperti contoh tadi, diuraikan. Baik, lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya adalah skala desibel. Skala desibel. Jadi nanti kalau kita sumbu mendengar pakai frekuensi itu besar sekali ya, sampai kilohertz, megahertz. Kita tabelnya panjang sekali, nggak mungkin ya. Maka harus kita singkat. Menyingkatnya pakai apa? Pakai desibel ini ya, panjangnya supaya nggak panjang nanti sumbu mendatarnya, maka kita pakai satuan desibel. Desibel itu dasarnya adalah logaritma ya, logaritma. Tentunya logaritma kita pakai logaritma yang umum ya, atau bilangan pokoknya adalah 10. Kita masih ingat sifat-sifat daripada log. Kalau log itu P1 per P2, maka lognya adalah log P1 plus P2, log P2. Kalau log P1 per P2 sama dengan P1 min log P2 ya. Dan log P pangkat N berarti N log P ya, gitu ya. Log 1 sama dengan ya, semua berpangkat 0 itu adalah 1. Semua bilangan pangkat 0 adalah 1. Jadi log 1 dengan 0. Ya. Jadi nanti kita menggunakan satuan tabel. Nah, ini yang mempunyai apa namanya, pendapat pertama pakai ini ada nama Bode. Namanya Bode. Oleh karena itu grafik yang menggunakan satuan logaritma ini disebut dengan Bode ya, Bode plot. Orang yang menemukan pertama kali grafik ini supaya ringkas ya. Ini dalam komunikasi penguatan atau gain ya, penguatan itu bahasa Inggrisnya gain, diukur dalam Bell ya, Bell nama orang juga ya, Graham Bell, orang yang berjasa dalam bidang telekomunikasi, digunakan sebagai rasio perbandingan dual power. Jadi patokannya adalah power, daya ya, daya output dibagi daya input.
ya, pokoknya daya ya. Power input. Jadi G itu ya, gainnya itu adalah log ya, dalam log P output per P input, satuannya bel. Nah, kemudian satuan bel ini nggak umum digunakan. Kita ambil desi di bawahnya ya. Kalau ini pakai sisi metrik ya, kalau ada meter, desimeter, sentimeter ya, ini bawahnya desibel, desibel, desibel itu 1/10-nya. Nah, ini yang umum. Jadi justru kita tidak menggunakan satuan bel, yang kita gunakan adalah desibel yang umumnya. Jadi GB tadi seru log ya, karena ini 1/10 ya, 2 per P1 ya, karena ini satuan desibel, ini 10, ada 10-nya. Ketika tidak ada penguatan P2 sama 1, G-nya ini log 1 0. Jadi 0 dB itu artinya 0 dB, 0 desibel itu artinya tidak ada penguatan. Input sama dengan output. Kalau ketemu negatif, maka dia peredaman. Kalau ketemu positif berarti penguatan ya. Lawannya penguatan adalah peredaman. Jadi justru outputnya lebih kecil daripada input, ini peredaman. Maka dalam dosis negatif ya, negatif. Nah, sekarang ketika P-nya, kita P output sama dengan 2 output. Artinya terjadi kenaikan ya. P outputnya 2 kali input. Ini 2 kali input. Maka GDP-nya 10 log 2 ya, 2 kali kan. Maka 2 itu ketemunya 3 dB. 3 dB. Kalau ini besar, kalau mengecil, P outputnya setengah kali P input. Jadi mengecil jadi setengahnya outputnya. Maka 10 log 0,5. Ketemu min 3 dB. Ini kenapa digunakan satuan desibel tadi? Maka ini bolak-balik ya. Kalau ini di atasnya plus 3, bawahnya min 3. Jadi kalau menjadi setengah kalinya, jadi penguatannya min 3 dB. Jadi contoh tadi menunjukkan bahwa mengapa log itu digunakan sebagai grafik frekuensi tadi, fungsi respon frekuensi tadi, karena dia bersifat resiprok, ya, kebalikan. Jadi suatu besaran logaritma itu. Nah, tadi kan patokannya adalah daya. Nah, sekarang kalau pengukuran tegangan. Nah, kita ingat ya bahwa kalau kita menghitung P daya, P sama dengan V kali I, atau P sama dengan I kuadrat kali R, atau P sama dengan V kuadrat R. Jadi kalau kita sebandingkan P dengan I atau P dengan V, maka itu sebanding dengan V kuadrat, atau P sama dengan sebanding dengan I kuadrat, gitu kan? Sama dengan V kuadrat R, atau P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, jadi bandingannya adalah kuadrat. Sehingga kalau kuadrat, kalau sifat log tadi pangkatnya turun ke bawah. Nah, jadi kalau 10 log kemudian X kuadrat, maka bisa 20 log X gitu. Duanya turun ke bawah. Gitu ya. Nah, maka untuk tegangan ini 20 log, arus juga 20 log. Nah, jadi kalau ini suatu network, maka pakai 10 itu kalau daya, maka kalau tegangan dan arus pakai 20 log, gitu ya. Nah, kita sekarang membahas berikutnya adalah Border plot. Jadi untuk mendapatkan respon frekuensi dari transfer function itu agak sulit karena rentang frekuensinya yang diperlukan dalam respon ini seringkali sangat lebar. Jadi kalau kita inginkan misalnya radio FM itu frekuensinya mulai berapa sampai berapa? Ada yang tahu? Saya nggak pernah muter radio lagi ya. Halo?
Halo. Misalnya FM itu berapa frekuensinya? Dari berapa? Halo. Ini pada tidur semua enggak ya? Jangan tidur ya. Halo. Ya, bangun. Ayo, Ferdi. Frekuensinya FM. Iya, betul. 88 sampai 108 MHz ya. MHz. Ini untuk FM di Indonesia. Ya. Kalau di Jepang itu mulai 70 berapa saya lupa. Ya. 70. Dulu ada kawan saya dosen ITS dari Jepang, kemudian pulang ke Indonesia, bawa radio kan, dia jurusan mesin, dia bawa radio dari Jepang sana, sampai di Indonesia nggak bisa bunyi. Terus dia kok ini nggak bisa bunyi, nggak bisa nangkep sinyal maksudnya. Nah berarti usut, nah ini frekuensinya mulai 70 berapa sampai 80 berapa, jadi nggak tercakup kan, ya nggak bunyi gitu ya. Oke ya, jadi ini frekuensinya mega. Gimana kita menggambarkan ini frekuensinya mega? Nah, megahertz. Besar sekali. Nah, padahal respon frekuensi nanti frekuensinya mulai kilo sampai mega. Kilo sampai mega besar sekali berarti ya. Oleh karena itu ini Bode plot itu menggunakan logaritmik ya, logaritmik. Nanti kita lihat ringkasnya seperti apa. Jadi sangat lebar, nyaman menggunakan untuk sumbu frekuensinya ya. Untuk itu dibuatlah standar untuk transfer function digunakan plot semi logaritmik. Kenapa dikatakan semi logaritmik? Karena semi logaritmik itu untuk frekuensinya ini pakai logaritmik, untuk yang ke atasnya ya ini enggak, maka dia semi ya. Nah, plot semi logaritmik dan transfer function tersebut dikenal sebagai Bode plot. Jadi plot itu adalah transfer function menggunakan semi logaritmik ya. Ini jadi standar di industri, jadi semua menggunakan Bode plot ini ya, untuk membaca respon frekuensi dari peralatan. Ini modelnya, ini misalnya contoh frekuensi. Jadi dia itu nanti AV midband pada frekuensi menengah ya, dia penguatannya paling besar. Kalau ini paling pasif berarti paling besar ya, satu AV midband. Kemudian ke bawahnya ini pada saat 0,707 ya, 0,7. Ini dianggap ini yang toleransi. Jadi filternya menyaring frekuensi. Nah dari berapa? Dari cut off sampai dengan cut off lagi. Cut off atas sampai cut off bawah. Yang pada saat cut off itu terjadi, powernya tinggal separuh. Ya. Jadi P-out-nya setengah P-input. Itu yang ditoleransi. Dianggap itu batasnya. Ya. Batas diredamnya sampai gitu. Jadi yang setelah cut off itu kita anggap itu dibatkan. Ya sebelum cut off itu diredam gitu ya. Itu bahasanya begitu. Ini batas filter, nanti batasnya di mana, di cut off itu. Batas redam dan dilewatkan. Jadi ini cut off bawah, ini cut off atas. Ini misalnya contoh respon frekuensi dari suatu amplifier ya. Jadi suatu amplifier yang bagus itu respon frekuensinya berapa sampai berapa? Ini yang dilewatkan pada frekuensi berapa yang dilewatkan paling bagus. Berapa kalau untuk frekuensi amplifier audio? Berapa? Halo. Kalau untuk amplifier audio frekuensinya berapa sampai berapa? Yang ditonjolkan, yang lain diredam. Halo.
Teddy mau jawab lagi? Ya, berapa Teddy? Iya, betul. 20 Hz sampai 20 kHz. Itu yang ditonjolkan. Di bawah 20 Hz diredam, di atas 20 kHz diredam. Ya. Kalau ada sinyal seperti itu diredam. Kenapa frekuensinya itu? Kenapa Ferdin? Apa alasan? Kenapa kok frekuensinya itu yang dipilih? Jadi alasannya itu kita membuat sesuatu itu untuk siapa? Untuk konsumen kan. Kita jual barang. Konsumen butuh apa? Kita bikin produk. Itu kan kita survei apa yang dibutuhkan oleh konsumen, gitu ya. Kalau membuat produk nggak ada konsumennya kan cuma ya. Jadi kita itu membuat sesuatu itu berdasarkan konsumen. Permintaannya apa konsumennya itu. Nah, sekarang kita kembali ke amplifier audio tadi. Siapa konsumennya? Siapa konsumennya? Halo? Konsumennya amplifier audio siapa? Ya, Navita. Nah, gantian cewek. Nah, manusia apa? Ya, jadi konsumennya amplifier audio itu adalah telinga. Ya, telinga yang mendengarkan musik itu kan telinga. Sehingga telinga itu dia butuhnya adalah 20 sampai 20 kHz. Itu telinga kita. Ya. Oleh karena itu amplifier tadi menyesuaikan kebutuhan konsumennya telinga. Nah, telinga kita ya. Gitu ya. Oke. Manusia dalam hal ini adalah telinga. Kalau kita buat ini respon frekuensinya mulai 20 kilo, 20 Hz sampai 20 kHz, berapa panjangnya? Ya, berapa panjangnya? Maka nanti bisa kita ringkas menjadi logaritma. Jadi gambar tadi itu menunjukkan respon frekuensi penguat AC meskipun beri informasi seperti penguat tegangan, ya, frekuensi cut off. Ya, ini cukup, ya, tidak cukup menggambarkan saja. Jadi perilaku amplifier itu tidak cukup hanya cut off dan penguatan midband saja. Jadi harus ada informasi-informasi yang lain, ya. Nah, ini border plot itu dia diberikan melengkapi dari respon-respon yang lain. Kemudian berikutnya adalah oktav, ya. Oktav sering kali kita mendengar oktav itu artinya 2 kali, ya. Jadi kalau nadanya naik 1 oktav itu berarti 2 kali frekuensinya. Ya, do atas itu ini ada C piano itu frekuensinya 256. Jadi kalau 1 oktav lebih tinggi 512, ya. Jadi kadang ada seorang biduan itu frekuensi suaranya bisa 3 oktav. Nah, 3 oktav berarti dia frekuensinya rentangnya bisa tinggi sekali. Dia bisa 2 oktav. Jadi yang dia nyanyikan frekuensinya itu bisa 2 kali lipat. Jadi oktav itu
2 kali lipat ya, oktav. Ini biasanya dalam musik ya, oktav. Nah, dalam tunika oktav memiliki arti yang sama dengan di musik. Jadi kalau F1 berbanding F, misalnya F1-nya 100, F-nya 50, F-nya 50, F1-nya 100, berarti F1 terhadap F itu ada 2 kali, maka dia naik 1 oktav. Tingginya 1 oktav di atasnya. Itu oktav ya. Jadi pengertian oktav sama dengan pengertian di musik ya, oktavnya. Frekuensinya naik 2 kali lipat atau 2 kali lipat. Kemudian selain oktav ada dekade. Ya. Dekade memiliki arti yang sama untuk rasio seperti perbandingan frekuensi tadi. Nah, cuman dekade ini tidak, tapi 10. Nah, 10. Kalau tadi oktav 2. Nah, ini 10. Jadi misalnya F1 itu 1 dekade di atas. Kalau F-nya 50, maka F1-nya 1 dekade berarti 500. 10 kali lipat dari F tadi. Ya, 10. Ini dekade namanya. Jadi dikatakan kalau F1 per F itu 500 per 50 atau 10 kali lipatnya, maka kan F itu 1 dekade di bawah waktu. Atau F1 itu 1 dekade di atas F ya. Nah, kemudian kita gunakan satuan semi logaritmik tadi, ada linear, ada logaritmik. Sebagai frekuensi tadi logaritmik. Ini adalah atas grafik logaritmik ada. Atas grafik tapi ini logaritmik. Bukan meter kan linear ya, linear. Ini yang logaritmik. Ada. Grafik biasa memiliki skala linear ya, seperti ini atas ini linear 0 1 2 3 10. 10 berapa? 11, 12, 13, 14. Kalau ini enggak, 1, kedua agak panjang. Analog ya, analog. 2 agak lebih pendek sedikit, 3 lebih pendek lagi. Sampai 9 ke 10 paling pendek. Nanti 10 enggak ke 11. Ke berapa? Ke 20. 20, 30. Nah, sampai 100. 100 langsung loncat 200 ya, bukan 100, 101, 102, 103 ya, 100 langsung 200. Itulah menjadi pendek ya kan. Kalau ini kan panjang dari 10, 11, 12, 13 sampai 20. Kan dari 10 langsung naik 20. Jadi dengan 2 rentang yang sama ini jadi 10 ke 100. Kalau ini 50 saja, ini 20 saja. 20 kalau yang logaritmik 100 ya kan. 2 gini menjadi 100. Karena 1 ke 10, 10 sampai ke 10, 20 sampai 100. Ya, itu menjadi lebih singkat. Lebih pendek. Kan grafik sumbu mendatarnya gitu ya. Nah, atas grafik ini logaritmik memiliki skala linear, sumbu vertikalnya linear, bukan logaritmik, tapi sumbernya logaritmik, horizontalnya logaritmik untuk frekuensi tadi, karena frekuensi adalah panjang. Ya. Nah, sekarang terapkan di Bode plot tadi, ini misalnya grafik desibel untuk pengurangan ya. Jadi gambar yang A ini A ya, menunjukkan frekuensi penguat AC yang khas ya. Penguatan desibel tegangan ya, tegangan desibel maksimum di midband ya, di midband itu frekuensi ini ya, midband di tengah ya. Pada setiap frekuensi cut off, penguatan tegangan turun di bawah midband ya. Kemudian
ini F1 dan F2 ini cut off-nya. Cut off-nya. Di mana cut off-nya itu turun 3 dB ya dari puncaknya. Turun 3 dB. Karena harganya setengahnya. Kalau harga tegangannya 1/707 ya, per 0,7. Per 0,707. Jadi dikatakan di sini di bawah F1 penguatan tegangan desibel turun sedikit nilai maksimum. Turun ya, di F1 turun. Di bawah F1 penguatan tegangan desibel berkurang 20 dB per dekade. Jadi di sini turun 20 dekade. Dan di atas F2 ya, cut off ini juga turun 20 dB per dekade. Nah, kemiringannya ini adalah 20 dB per dekade, slope-nya, gradiennya ini. Ini setiap 1 dekade ini 20 dB ke atasnya. Artinya 20 dB per dekade itu setiap 1 dekade 10 kali lipat frekuensinya, ini ke atasnya adalah 20 dB. 20 dB. Maka disebut dengan min 20 dB per dekade. Ini dari cut off ini turun. Ini min 20 dB per dekade, ini juga turun. Nah, pada frekuensi cut off F1 dan F2 tegangannya 0,707 dari nilai midband. Nah, dari midband. Sehingga dalam desibel, nah ini. Nah, kalau power tengahnya, kalau tegangannya sepakat 2 tadi 0,707, min 3 dB, turun min 3 dB. Nah, jadi di sini tadi ini turun, ini turun 3 dB, kemudian baru 20 dB per dekade. Nah, ini turun, ini detailnya seperti itu. Nah, kalau body plot ini sudah ini anggap sama, turun dikit tadi enggak. Jadi ini ada lurus langsung 20 dB per dekade. Jadi lebih simpel. Ini idealnya, body plot ideal seperti ini. Ya. Kalau tadi tanya seperti ini tadi, nah ini lengkung ini ya, karena di cut off-nya ini 3 dB, terus baru turun 20 dB per dekade. Langsung dari cut off langsung turun 20 dB per dekade. Ya, tidak pakai 3 dB tadi. Ya. Ini gambar idealnya. Jadi orang melihat paling gampang itu langsung ini ya. Nanti maksudnya tahu ini di sini pasti 3 dB ya. Gitu. Ini kalau gambar teknik itu banyak yang digambarkan idealnya ya, ideal body plot tidak yang sesungguhnya tadi untuk melihat cepat. Ya. Jadi gambar tadi menunjukkan respon dalam bentuk yang ideal ya. Body plot yang ideal disukai karena mudah untuk digambar, nggak usah pakai ngitung satu-satu ya, langsung garis-garis saja, dan memberikan informasi kira-kira sama. Nah, tidak orang sudah tahu semua. Nah, di situ di cut off tadi ada turun 3 dB. Bisa dituliskan, tapi gambarkan lagi, sudah paham semua. Jadi body plot ini adalah perkiraan yang memungkinkan kita menggambar respon frekuensi dengan cepat dan mudah. Informasi yang didapat dari gambar tersebut adalah penguatan tegangan midband 40 dB ya. Midband 40 dB. Frekuensi cut off-nya 1 kHz dan 100 kHz katanya. Kemudian roll off rate-nya 20 dB per dekade, kemiringannya ya. Gradien atau slope-nya. Kemudian 0 dB sama dengan 1 pada frekuensi 10 Hz dan 10 MHz. Jadi ini satu amplifier ya. Penguatannya adalah penguatan maksimalnya 40 dB ya. Frekuensi tengah pada midband. Kemudian pada 10 Hz ini 0 dB, artinya nggak ada penguatan. Makanya 1. Dan di 10 MHz ini 1 penguatannya. Jadi output seperti ini. Nah, di sini output adalah 40 dB ya, 4 dB berarti berapa kali lipat?
Kalau 20 tegangan 20 dB itu 10 ya. 20 dB kan 10 kali. Kalau 40 dB 20 ya. 20 kali. Ini ya, ini adalah body plot. Jadi grafik yang terakhir tadi sangat populer di industri ya. Jadi gambarnya gampang, sederhana, garis-garis saja. Baik, kemudian kita lanjutkan lag circuit atau rangkaian lag. Ada lead, ada lag ya. Lead mendahului lag tertinggal ya. Tadi rangkaian gambar di samping sebelah kanan ini ya, sering disebut rangkaian lag karena tegangan output tertinggal tegangan input. Jadi ini tertinggal, ini dulu pada frekuensi yang lebih tinggi. Jadi makin tinggi frekuensinya, makin tertinggalnya makin besar. Tegangan input memiliki sudut fase 0 derajat, maka tegangan outputnya sudut fasenya antara sampai 90. Jadi paling besar frekuensinya itu min 90 ya, 90. Jadi dia tertinggal. Pada saat frekuensinya 0, nah dia karena ini kapasitor sifatnya open, dia open berarti tegangannya sama dengan ini. Nah begitu frekuensinya ada, ini terisi. Nah ngisinya ini perlu waktu. Nah sehingga Vout-nya tertinggal. Jadi ini duluan karena ini dulu kapasitornya. Tinggal. Ini disebut dengan lag, rangkaian lag yang tertinggal. Dan lihat sudut fasanya ya. Jadi frekuensi rendah, reaksi kapasitifnya mendekati 0, mendekati tak tinggal. Ya. Xc adalah 1/omega omega C, 1/omega. Kalau omeganya 0, berarti 0 tak berhingga. Di reaksi kapasitif mendekati tak terhingga. Untuk yang paling kecil ya, rendah. Dan tegangan output kalau tak terhingga berarti dia open. Tegangan output sama dengan input. Ketika frekuensi meningkat, reaksi menurun. Ya, tadi tak berhingga, terus menurun. Nah, yang menurunkan tegangan output, outputnya menurun. Ya. Tegangannya untuk rangkaian ini adalah ini pembagian tegangan tadi, V output adalah Xc dibagi ya R kuadrat plus Xc kuadrat kali V in, atau AV-nya X akar R kuadrat plus Xc kuadrat untuk rangkaian RC tadi ya. Rangkaian hanya memiliki komponen pasif, maka penguatan tegangan selalu kurang dari 1 atau maksimum sama dengan 1. Jadi ini adalah yang dipakai R dan C, ya, semua komponen pasif, maka penguatannya penguatan. Jadi dikatakan dia maksimum itu adalah pada saat dan output, penguatan itu saat ini maksimum. Nah, frekuensi cut off dari rangkaian adalah di mana penguatan tegangannya 0,707 dari V outputnya, 0,707 dari V input. Nah, persamaan frekuensi cut off untuk rangkaian RC 1/2 pi RC ya, 1/2 pi RC. Nah, pada frekuensi ini Xc sama dengan R. Ya, Xc sama dengan R. Resonansi kan? Ini R. Jadi penguatan tegangannya 0,7. Kemudian Bode plot sebagai Bode plot dari penguatan tegangan, voltage gain ya. Ini dengan substitusi tadi Xc sama dengan 1/2 Fc, maka AV-nya adalah 1 per akar 1 plus F per F0 ya. F0 kuadrat. F per F0, ini F0 resonansi off ya. Ini L kuadrat. Ini kita ingat yang rumus tadi ya. Tadi rumusnya kan
yang nah ini hanya ini kalau fungsi ini seper akar 1 plus omega per omega 0 kuadrat frekuensi ini sudutnya ini 2πf ini 2πf tapi-nya hilang tinggal f per f0 ya. F per f0 nanti f per f2 ya. Nah, sebagai contoh, ketika F1 per F2 ini F1 per F2 sama dengan 0,1 ya, maka AB-nya menjadi 1 akar 1 plus 0,1 kuadrat ya. Jadi itu AB-nya nanti ketemu 0,995. Terus dijadikan ya, jadi min 0,04. Kalau F per F2 dengan 1, ini 1 berarti sama frekuensi resonansi dan frekuensi yang sama, berarti ini 0,707 tadi AV-nya. Ini min 3 dB. Min 3 dB. Kalau ini F1 per F2 10, ini 0,1, maka min 20 dB. 100, maka AV-nya min 40 dB. Jadi kalau perubahannya 100 berarti 40 dB. Kalau 1000 berarti 60 dB. Jadi ke atasnya juga lebih singkat ya, pendek penguatannya. Jadi grafik semilogarithmic ke atas dan ke bawahnya, ke atas dan mendatar, vertikal dan horizontalnya itu bisa diringkas ya, dipadatkan katanya. Ini pakai dB. Kalau 100 kali cuma 20 ya, dari 20. 1000 kali 60 ya. Jadi kan ini naiknya nggak besar. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Ini rangkaian RC tadi, rangkaian RC. Karena rangkaian RC kan pasif ya. Rangkaian pasif, jadi penguatannya paling tinggi adalah 0. Penguatannya 1, fade in dan fade out. Kemudian yang lain redam. Nah, redamannya 1 dekade 10 ke 100 atau F2 per 10-nya ini turun 20 dB. Ini 20 dB per dekade. Dari ini menunjukkan border plot ya, yang ideal dari rangkaian lag R. Pada frekuensi midband di tengah ya, tegangannya di sekitar 0 ya, karena kuantanya 1 dan resolusi berhenti pada F2 kemudian bergulir dengan rate 20 dB. Jadi kuantanya 1 sampai dengan cut off ini. Setelah itu ditambah lagi maka ini turun setiap 10 maka dia turun 20 dB. Nah, ini kalau pakai satuan dekade ya, dekade. Kalau pakai oktav maka 20 dB per dekade tadi itu sama dengan 6 dB per oktav ya. Kalau pakai oktav itu dB, kalau pakai dekade 20. Jadi di atas frekuensi cut off, muatan tegangannya dari rangkaian lag tadi berkurang 20 dB per dekade. Ini setara dengan 6 dB per oktav. Ini bisa kita buktikan misalnya F1 per F2 itu 10 ya. Kemudian dari 10 menjadi 20, berarti kan naik 2 kali lipat ya. 10 ini 20, 40 2 kali lipatnya lagi. Maka penguatan tegangan adalah nah ini AV-nya ya, ini
10 tadi F per F1 tadi 0,1 2 min 20 ini 20 0,05 artinya min 6. Terus ini 1 plus 40 jadi 0,25 ya, min 20. Nah ini kalau min 20 ke min 26 itu jadi penurunan berapa? Min 6 dB ya, dari sini ke sini min 6 ya, min 6. Jadi ini kelipatannya 10 ya, 10 ini 20, ini 10 ke 20 ke 40 ya, naik 2 kali 2 ini 6 ya, 6 dB. Jadi dari si respon frekuensi dari rangkaian lag adalah bahwa di atas frekuensi cut off penguatan tegangannya desibel berkurang 20 dB per dekade atau 6 dB per oktav. 6 dB per oktav. 20 dB per dekade atau 6 oktav. Kemudian sudut fasenya, ini sudut fase ini berkaitan dengan pengosongan dan pengisian kapasitor, menghasilkan kelambatan tekanan output ya, karena outputnya harus ngisi dulu kapasitornya, dicas dulu, maka akan terlambat di outputnya. Tinggal tekanan input dengan sudut fase, fasenya V. Gambar berikut menunjukkan bagaimana V bervariasi dengan frekuensi. Pada 0 Hz sudut fasenya 0, pada frekuensi meningkat sudut fasenya berubah secara bertahap sampai maksimum min 90 derajat. Itu yang tadi ya. Nah ini. Ya. Pakai atas tangan. Kalau kita tabelkan ini, maka F per F2 sama dengan 0,1 ini min 5,7 derajat, 1 min 45 ya, 10 min 84, 109, 1000 ya, 89,9 ya, mendekati 90 derajat. Karena arkes tangan 0,1 sekian derajat, arkes tangan 1, arkes tangan 10 dan seterusnya. Kemudian Gode plotnya untuk sudut fasenya ya. Maka gambar ini menunjukkan bagaimana sudut fase rangkaian lag ya, rangkaian lag tadi bervariasi dengan frekuensi. Pada frekuensi yang sangat rendah ya, itu sudut fasenya adalah 0 ya. 0. Frekuensinya naik, F-nya 0,1 F2, sudut fasenya 6 derajat, N6 sama F2 sama dengan F itu 45, 10 min 84 dan seterusnya. Nah, grafiknya ini turun. Ini 90 udah maksimum. Ini adalah Bode plot untuk fasenya. Tadi adalah Bode plot untuk nah ini Bode plot untuk magnitudonya atau amplitudonya. Kemudian ini digambarkan lebih lagi supaya mudah diingat ya. Maka jika F sama dengan 0,1 F2 sepersepuluhnya, sudut fasenya mendekati. Jika F sama dengan F2, sudut fasenya 45 derajat. F sama dengan 10 F2, sudut fasenya kira-kira 90 derajat. Ya, ini disederhanakan ya. Diambil angka-angka
ini di pendekatan-pendekatan sehingga garisnya menghafalnya mudah. 0,1 10 kali lipatnya, nah, itu adalah maksimumnya. Ini sama, ya, sama. Maka ini sama, ini 10 kali lipatnya. Contoh 2, ini gambarkan border plot ideal untuk rangkaian gambar di bawah. Nah, jadi ini apa namanya, RC-nya ini R-nya 5, ini 100 kuadrat, ya. Berarti kita menghitung cut off-nya F2 sama 10 pi 5 kilo, ini 100 picofarad. Ya. Ketemunya 318 kHz. Ya. Maka gambar B ini menunjukkan border plot yang ideal, ya. Jadi penguatan tegangan adalah 0 dB, ya, karena rangkaian pasif. Pada frekuensi rendah, ya, responnya adalah 0 dB, frekuensinya. Nah, ini akan berhenti di 318 cut off ini. Setelah itu dia turun. Ini turun nih. Pas ini dia sudah turun kecil, tapi ini dianggap masih dirikan. Jadi mulai cut off dia turun 20 dB per dekade. Turun 20 dB per dekade. Contoh 3, pada bagian di bawah, DC amplifier stage memiliki penguatan tegangan midband. Jadi ini tidak C saja, tapi ini kita buat amplifier supaya tidak maksimum 1, ya. Ini contohnya DC amplifier. Ya. Jadi AV midbandnya 100 kali, V out-nya kali V in. Ini rangkaian amplifier, ya. Nah, kita langsung ini rangkaiannya apa saja, nggak usah. Ini black box, isinya adalah amplifier, penguatannya 100 kali. Kemudian kita buat ini dengan filter C ini. Nah, seperti apa frekuensinya? Nah, ini kalau ada suatu rangkaian amplifier atau rangkaian apa saja, maka yang perlu kita tahu untuk menyambungkan dengan rangkaian itu, kita harus tahu ini Thevenin-nya, rangkaian Thevenin-nya atau Norton. Rangkaian Thevenin adalah menggantikan rangkaian itu, ya, menggantikan rangkaian itu menjadi sebuah sumber tegangan seri dengan hambatannya, ya, hambatan Thevenin. Berarti ini kalau berapa V Thevenin, berapa R Thevenin-nya, maka ini R Thevenin-nya 2 kilo ohm. Ya. 2 kilo ohm R Thevenin-nya. Berarti kita anggap itu R-nya 2 kilo ohm, ini C-nya, jadi angka RC, ya. Nah, kemudian kita akan menggambarkan referensinya dari amplifier ini, dan kita dengan C ini. Maka resistansi Thevenin kita cari cut off-nya, ya, adalah rangkaian lag dengan frekuensi cut off F2 dengan 1/2 pi, R-nya berapa ini? R-nya 2 kilo. Oh, ini 5 kilo, ya. Nah, berarti, ya. Ini 5 kilo. Kemudian C-nya 500. Ini berapa? Keliru. Ini 500, ya. Ini koi paste yang tadi nih, ya. Ini keliru. Ini harusnya ini 2 kilo. Ini 500 piko. Ketemunya tidak 318 tentunya, ya. Ketemunya adalah, kita lihat grafiknya. Nah, ketemunya ini 159 kHz. 159 kHz tadi. Jadi amplifier memiliki tegangan midband 100, ya. 100 kan. 100 itu sama dengan 40 dB. 100. Karena 20 log. 20 log 100. 40 kan. Nah, 100 kan 10 pangkat 2. Nah, 2-nya turun, berarti 20 log, berarti 2 kali 20, 40 dB.
gambar di bawah ini menunjukkan border plot yang ideal. Penguatan tegangan 40 dB, ya. Ini dari 0 pada ini sampai dengan cut off-nya 159. Setelah itu turun 20 dB per dekade hingga mencapai nolnya 159. Jadi ini turun 20 dB per dekade, turun sampai 0 itu 159. Karena ini 159 ini 10 kalinya, ya, 159 kHz menjadi 1,59 MHz kali 10-nya lagi 15,9 MHz. Ini 0. Nah, dia miringnya 20 dB per dekade. Ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Ini sebagai pengantar untuk filter dulu ya. Selanjutnya nanti kita bahas filter-filter ya. Mulai dari filter itu ada yang melewatkan frekuensi rendah, itu apa namanya? Ada low pass filter. Ya. Kalau yang lewatkan frekuensi tinggi, high pass filter. Kalau kita lewatkan tengah-tengahnya, band filter. Kalau kita apa namanya, lewatkan yang rendah sama yang tinggi, itu namanya band stop filter, gitu ya. Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk ini pengantar dari filter ini, ada pertanyaan? Silakan. Halo. Nah, kita. Oh, belum. Cukup jelas ya. Baik, kalau belum, mungkin bisa kita akhiri ya pertemuan hari ini ya. Nanti ini berikutnya ini adalah apa namanya, filter ya. Nanti kita minggu depan. Baik, kalau sudah cukup jelas, mungkin bisa kita akhiri pertemuan hari ini ya. Dan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.